Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya untuk perkuliahan. Di sini ada 61 berarti pesertanya. Nah, tolong masing-masing BJ kelas untuk membuat daftar hadir saat sekarang. Anda bisa screenshot di setiap halaman dari peserta Zoom-nya. Nanti tolong di-report ke saya ya. Tolong sebelumnya saya berikan waktu 3 menit untuk rename namanya semuanya sesuai dengan daftar hadir. Silakan. Bu, untuk namanya apa pakai kelas, Bu, atau hanya nama lengkap saja? Iya, kelas 2 TKPB siapa, 2A siapa, 2B siapa, 2C siapa. Baik, Bu. Oke, saya mulai untuk perkuliahan malam ini. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, syamana wa syamakum, minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, ibadah saum kita, dan kita kembali kepada Al-Fitr, pada kesucian yang ada. Nah, saya juga mohon maaf atas semua kesalahan selama kita berinteraksi, selama kita berinteraksi selama ini. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk materi perkuliahan teknologi pangan pada hari ini. Saya akan coba untuk share screen. Oke, Anda bisa lihat di layar apa yang saya tampilkan. Terlihat, Bu. Terlihat? Oke. Saya akan lanjutkan untuk beberapa pengolahan susu. Kemarin kita sudah mulai untuk beberapa teknik pengolahan yang ada khususnya untuk pembuatan keju ya kemarin. Nah, kita akan lihat bahwa apa yang dimaksud dengan susu di sini adalah cairan yang berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia. Jadi khususnya This meeting is being recorded.
The recording has stopped. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini pengertian susu adalah cairan yang berwarna putih, khususnya di sini kelenjar susu mamalia. Jadi susu sendiri nilai gizinya cukup lengkap. Di sini susu diolah, produk olahan susu ada berbagai macam. Kemarin kita salah satunya lihat adalah keju. Di sini ada mentega, yogurt, es krim, keju, susu, kefir, susu bubuk, dan lain-lainnya untuk konsumsi manusia. Diversifikasi pengolahan susu ini akan memberikan sajian yang memenuhi selera atau taste dari setiap orang. Selain itu akan mendapatkan varian dari produk susunya itu sendiri. Nah, di sini dikatakan kalau dilihat susu itu apa hewan mamalia yang menghasilkan, ini adalah mamalia betina dewasa, baik itu sapi, kambing, ataupun hewan lainnya, untuk digunakan sebagai konsumsi manusia. Susu ini sangat mudah rusak sehingga perlu pengawetan. Nah, beberapa teknologi yang dilakukan untuk proses pengolahan ini adalah untuk mendapatkan selain varian dari produk susunya, juga akan memberikan pengawet produk yang dihasilkan itu akan lebih awet dibandingkan dengan fresh milk. Nah, beberapa kandungan susu, terutama adalah protein, laktosa, walaupun sebagian besarnya adalah air, masih air ketika ini susu fresh milk ya. Nah, kalau dikatakan susu tersebut masa simpannya, keawetannya itu susu ini dikonsumsi dalam waktu 14 hari di dalam lemari pendingin. Jadi kalau tidak, maka dia juga akan sangat mudah rusak sekali. Nah, masa simpan ini dikatakan sebagai produk tersebut dapat disimpan tanpa menurunkan kualitas pada tingkat minimum tertentu. Sebenarnya setelah disimpan di dalam lemari pendingin, ini akan terjadi penurunan nilai gizinya, tetapi masih dapat diterima, artinya penurunannya itu sangat sedikit. Nah, berikutnya kita akan lihat salah satu upaya untuk mendapatkan diversifikasi produk dari susu ini adalah mengolahnya dengan menjadi produk makanan yang difermentasi. Apa yang dilakukan yaitu dengan menemukan mikroorganisme alami untuk meningkatkan gizinya serta memperoleh produk berkualitas dari proses fermentasinya. Jadi di sini keterlibatan mikroorganisme sangat berpengaruh sehingga perlu isolasi mikroorganisme untuk proses bentar. Ya, aku lagi ngajar. Aku ngajar. Waalaikumsalam. Ya. Oke, berikutnya
kita akan lanjutkan keunggulan dari makanan fermentasi. Kalau tadi dikatakan produk susu ini adalah proses fermentasi merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan varian dari susu yang bisa dikonsumsi bisa berbagai macam variasi. Selain itu juga akan mendapatkan taste yang berbeda, kemudian nilai gizi yang lebih tinggi, serta kualitas produk yang lebih baik dengan masa simpan yang lebih lama. Nah, keunggulan dari makanan fermentasi di sini akan meningkatkan rasa, menghilangkan rasa yang tidak diinginkan. Jadi Anda akan mendapatkan rasa yang berbeda dibandingkan dengan fresh milk. Perbaikan tekstur makanan, peningkatan nilai gizi, peningkatan daya cerna, mengurangi waktu memasak, dan juga suplemen yang berharga. Nah, ini keunggulan dari makanan yang difermentasi. Nah, berbagai olahan susu itu ada yang disebut dengan susu pasteurisasi, kemudian es krim, kefir, susu bubuk, mentega, yogurt, dan keju. Kemarin kita sudah bahas tentang keju. Nanti sekilas yang belum saya bahas kemarin akan saya tambahkan di bahasan sekarang ini. Nah, susu pasteurisasi. Pasteurisasi sendiri merupakan proses pemanasan makanan dengan tujuan untuk membunuh organisme seperti bakteri, virus, protozoa, kapang, dan kamir. Yang perlu Anda ingat bahwa pada proses pasteurisasi di sini mikroba yang dimatikan, mikroba yang dihilangkan, mikroorganisme yang dihilangkan itu adalah sel vegetatifnya. Jadi bukan sel sporanya. Nah, temperatur yang digunakan untuk pasteurisasi itu biasanya hanya akan mematikan mikroorganisme dalam bentuk sel-sel vegetatifnya. Nah, kemudian produk yang lainnya adalah es krim. Nah, es krim kalau tadi susu pasteurisasi ini bentuknya masih berupa susu. Jadi fresh milk hanya saja beberapa mikroba kontaminan yang ada, walaupun pada dasarnya ketika susu tersebut diperah, dia dalam keadaan bebas dari mikroba kontaminan. Jadi kalau langsung dikonsumsi, tetapi selama proses pemerahan, kondisi lingkungan begitu keluar dari hewan mamalia betina, maka di situ akan ada proses kontaminasi yang ada. Nah, ketika terjadi proses kontaminasi inilah yang akan mengakibatkan susu tersebut akan mudah rusak. Jadi karena itu dilakukan proses pasteurisasi. Nah, salah satu produk yang lain, kalau tadi fresh ini masih bentuknya fresh milk, hanya menghilangkan mikroba kontaminannya. Nah, ini sudah membentuk produk varian yang lain. Nah, es krim sendiri didefinisikan sebagai makanan beku yang dibuat dari produk susu dan dikombinasi dengan ada beberapa tambahannya, yaitu flavor, kemudian ada sweetener, gitu. Nah, menurut standar nasional SNI, es krim adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa bahan makanan lain yang diizinkan. Nah, nanti di sini akan ada juga emulsifier sehingga untuk mendapatkan taste yang berbeda dari susu yang dihasilkan. Nah, proses pembuatan campuran dan pembekuan campuran. Jadi awalnya campuran es krim adalah produk cair yang terdiri dari susu yang mengandung lemak atau susu bubuk rendah lemak dan gula, kemudian perasa serta air. Nah, campuran bahan opsional seperti jagung, sirup padat, whey, bubuk ini bisa ditambahkan. Nah, yang utama biasanya untuk mendapatkan tekstur di sini ada stabilizer serta emulsifier. Ini yang digunakan untuk mendapatkan tekstur yang berbeda. Karena kalau susu langsung dibekukan, kemudian di dalam proses freezingnya nanti
kristal es akan terbentuk dan teksturnya akan berbeda. Dia tidak akan membentuk emulsi yang bagus. Nah, campuran tersebut harus dipasteurisasi untuk menjamin produknya bebas dari bakteri patogen. Jadi campuran es krim yang telah homogen ini kemudian didinginkan pada proses pembekuan dan pendinginan. Nah, beberapa langkah tambahan setelah pasteurisasi dan pendinginan, ini penyimpanan serta pemberian warna ataupun penyedap untuk penyajian yang ada. Nah, ini beberapa persiapan bahan baku. Bahan khas yang digunakan di dalam pembuatan es krim mencakup lemak susu, ini yang utama, kemudian pemanis, stabilizer, emulsifier, perasa, kemudian ada tambahan bahan-bahan lain untuk mendapatkan taste yang berbeda. Nah, bahan lain yang digunakan ini whey, sumber protein susu yang lain. Kemudian ada biasanya juga ditambahkan alginat dan karboksimetilselulosa. Ini bahan partikulat lain untuk mendapatkan tekstur yang berbeda. Nah, semua bahan ini harus di berapa komposisinya ini akan sangat menentukan produk es krim yang dihasilkan. Nah, secara umum diagram alir proses pembuatan susu ini adalah pencampuran. Jadi antara susu, air, susu bubuk, air, kemudian bahan-bahan yang diperlukan, emulsifier semuanya, kemudian dilakukan pasteurisasi atau homogenisasi, kemudian pendinginan, kemudian penambahan perasa, kemudian pembekuan, freeze. Kemudian ada tambahan partikulat baru packaging. Sebenarnya yang utama di dalam proses susu ini adalah di 1, 2, 3, dan 4 di sini. Flavor, color ini hanya untuk mendapatkan tampilan dan cita rasanya saja. Tapi yang utama untuk mendapatkan produk es krim ini adalah di sini. Dan blending. Ya, blending campuran dari komponen-komponen yang diperlukan untuk harus didapatkan dalam kondisi yang homogen. Nah, bahan cair dicampurkan, terus kemudian diaduk sehingga campuran tersebut emang betul-betul homogen. Nah, di sini proses pengadukan ini untuk mencegah degradasi dari lemak susu. Kemudian bahan kering ditambahkan ke dalam bahan cair. Nah, ini untuk mendapatkan kondisi yang homogen dari prosesnya. Nah, setelah campuran berada pada fase cair, di situ dilakukan proses pasteurisasi. Ada beberapa metode yang digunakan. Ini saya harap di perlakuan thermal sudah dibahas tentang pasteurisasi. Di sini ada HTST, HHST, kemudian proses-proses untuk pasteurisasinya. Nah, saya tidak akan bahas untuk pasteurisasinya karena sudah dibahas di sebelumnya untuk perlakuan thermal. Nah, kemudian kenapa harus dilakukan proses pasteurisasi? Itu juga tidak akan saya bahas terlalu detail di sini. Homogenisasi. Nah, proses homogenisasi pada pembuatan es krim ini sebenarnya untuk mendapatkan kondisi yang homogen di sini akan dilakukan size reduction. Jadi globula-globula lemak yang ada itu akan dibuat sehingga homogen, campurannya berada pada dalam fase cair tersebut, dia berada di dalam kondisi yang seragam. Nah, di sini cairan homogenizer dari situ dimasukkan ke dalam polyphase sehingga dengan tekanan kemudian lemak susu tersebut akan terpecahkan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga terdistribusi secara merata di seluruh bagian dari campuran yang ada. Kemudian proses pendinginan. Nah, di
sini tidak langsung dibekukan karena dilakukan proses pendinginan secara bertahap. Untuk proses pendinginan ini supaya nanti proses ketika dilakukan proses freezing di situ bisa berlangsung lebih cepat dan juga tekstur yang dihasilkan akan lebih merata. Proses pendinginannya lebih rata ketika dilakukan proses pembekuan. Jadi setelah didinginkan, mungkin yang praktikum es krim ini sudah pernah mencoba. Ketika Anda tambahkan bubuk es krim dengan air biasa dan dengan air es, maka ketika dilakukan proses pembekuan di mesin es krim itu akan hasil yang diperoleh akan berbeda. Teksturnya lebih lembut karena kristal-kristal es emulsinya membentuk campuran yang homogen. Dari situ emulsi yang stabil. Setelah itu ketika dilakukan proses pendinginan maka pembekuan, maka kristal yang terbentuk itu teksturnya akan menghasilkan tekstur es krim yang lembut. Kemudian penambahan flavor, kemudian pewarnaan ini hanya untuk tampilan yang ada. Kemudian adalah di sini ini yang bukan ketika proses pembekuan. Jadi proses freezing di sini akan dilakukan pada temperatur 4 derajat. Jadi ketika dilakukan tadi dengan supaya delta temperaturnya juga tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu jauh, sehingga sudah dilakukan secara bertahap dengan menggunakan proses pendinginan. Kalau kita praktikum dengan menambahkan air es yang ada. Nah, kemudian packaging ini yang perlu diperhatikan ketika dilakukan proses packaging ini harus dijaga bahwa es krim yang dihasilkan itu jangan sampai kemudian dia mencair, dia sudah lumer, kemudian didinginkan beku, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi ketika proses packaging, kemudian proses penyimpanan, ini yang harus diperhatikan di dalam proses pembuatan es krim. Kemudian setelah freezing, dilakukan hardening, yaitu diletakkan pada kondisi temperatur yang rendah sehingga nanti kualitas dari es krimnya itu dia memang betul-betul beku dengan tekstur seperti ketika baru dihasilkan. Jadi kita udah lihat ketika praktikum es krim kemarin. Jadi kalau begitu dihasilkan kemudian Anda simpan ke dalam freezer, maka di situ ketika dikeluarkan tekstur tersebut akan tetap lembut. Tetapi begitu sudah leleh, sudah mencair, kemudian Anda bekukan, ketika dilakukan ketika produk tersebut dikonsumsi, maka teksturnya akan berbeda. Bapak ibunya telah. Di sini proses penyimpanan juga harus diperhatikan, yaitu frozen storage yang digunakan, suhunya, jadi jangan sampai dia merubah tekstur dari susu, dari es krim yang ada. Nah, ini beberapa prinsip pengolahan dari es krim, yaitu ada pasteurisasi, homogenisasi, dan pengurangan suhu pendinginan, baru kemudian dilakukan proses pengerasan lanjutan untuk menurunkan suhu sehingga dihasilkan produk es krim yang homogen. Nah, yang berikutnya adalah kefir.
Ini salah satu jenis olahan susu dengan proses fermentasi. Di sini kefir itu adalah susu fermentasi yang memiliki rasa, warna, dan konsistensi yang menyerupai yogurt. Nah, nanti ada perbedaan antara kefir dengan yogurt. Di sini starter yang digunakannya berbeda dan hasilnya kalau kefir itu masih ada mengandung alkohol. Jadi dari produk yang dihasilkan 1-2% itu ada di dalam produk kefir susunya. Karena mikroba yang digunakan selain Streptococcus dan Lactobacillus juga menggunakan ragi atau kamir di dalam proses fermentasinya. Kemudian yogurt ini sama susu fermentasi, tapi dia hanya menggunakan biasanya dari jenis bakteri. Dia tidak menggunakan kapang dan ragi. Jadi fermentasi yang dilakukan yaitu konversi dari lemak susu, laktosanya, untuk menghasilkan asam laktat. Sehingga protein susu yang dihasilkan ini akan berubah teksturnya seperti gel dan aromanya juga berbeda. Jadi kalau kefir itu Anda cium ada kayak bau alkoholnya, kalau di yogurt itu tidak, dia lebih ke arah asam. Nah, keunggulan yogurt ini sama sebenarnya, yogurt dan kefir ini lebih mudah untuk dicerna daripada susu itu sendiri. Nah, ini dikemas dengan vitamin, kemudian merupakan sumber protein yang kaya karena dia lebih mudah untuk dicerna dan dikonsumsi. Kemudian bisa membantu menurunkan berat badan karena lemak susunya itu sudah dikonversi, sudah diubah. Dan juga ada beberapa yang akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian baik untuk pencernaan, baik untuk tulang, karena dia akan lebih mudah untuk dimanfaatkan oleh tubuh untuk diserap, diabsorb dalam hal ini. Nah, ada beberapa tipe yogurt yang ada. Jadi ada set yogurt. Ini ada mungkin kalau yang Anda lihat di pasaran seperti Biokurt gitu. Jadi dia bentuk produknya dia lebih ngeset dibandingkan dengan, jadi dia tidak cair. Jadi ada yogurt yang langsung diminum, kemudian ada ini yang lebih kental, kemudian ini bentuk varian-varian yang lain. Nah, ini ada juga ini Greek yogurt ini lebih padat. Ini lebih padat. Kalau ini lebih padat, lebih keras. Ini padat tapi masih tetap lembut. Kemudian ada frozen yogurt. Jadi dia bentuknya hampir seperti es krim. Ya. Kemudian susu bubuk. Ini salah satu bentuk olahan susu, yaitu susu bubuk. Jadi produk susu kering atau tepung susu yang dibuat sebagai kelanjutan dari proses penguapan. Jadi nanti di sini pakai spray dryer, dikeringkan, disemprotkan dengan udara panas sehingga airnya akan menguap, kemudian tinggal didapatkan padatan keringnya. Jadi kandungan air dipisahkan dengan proses pengeringan di sini. Kemudian produk yang lain adalah mentega. Berbeda antara mentega dan margarin ya. Kalau margarin itu dari minyak nabati, lemaknya adalah lemak nabati. Kalau mentega, butter, itu dari lemak hewani. Jadi
Mentega ini dibuat dari kepala susu, lemak susunya, protein susunya, lemak susunya, kemudian dilakukan melalui proses churning untuk proses pembuatan mentega. Nah, butter sendiri ini lemak yang diperoleh dari susu. Kandungannya ini 80-80% lemak susu. Kemudian ini yang padatan susu yang bebas lemak, kemudian 16% kandungan uap airnya. Kandungan airnya ini hanya sedikit, jadi lebih banyak pada lemak susunya. Kemudian ada beberapa kategori dari susu, ada unsalted butter, salted butter, kemudian ada juga unsalted butter yang bersifat asam, kemudian salted butter ini yang dari 3 dan 4 ini rasanya lebih asam, kalau ini dia 1 dan 2 ini diperoleh dari krim yang tidak asam. Nah, umur simpan dari mentega itu dipengaruhi oleh mikroba, enzimatik, dan reaksi kimia, kemudian kerentanannya untuk mudah menyerap bau, kemudian antioksidan alami di dalam mentega yaitu tocopherol, vitamin E, ini akan mempengaruhi umur simpan. Kemudian proses oksidasi, sehingga nanti kalau Anda lihat karena tadi dia adalah lemak, maka dia akan bisa teroksidasi dan itu yang mengakibatkan sama seperti minyak yang akan rusak. Jadi ininya akan berbeda. Nah, mentega sendiri sangat rentan terhadap cahaya, dapat mempengaruhi rasa. Karena itu biasanya dia disimpan, proses penyimpanan, packagingnya harus benar. Nah, tingkat kerusakan deteriorasi dari mentega ini dipengaruhi oleh sumber cahaya, panjang gelombang, waktu, jarak, kemudian kandungan beta karotinnya. Karena dia rentan terhadap cahaya, makanya biasanya mentega itu disimpan dalam keadaan dia tidak tembus cahaya. Kemudian selain itu permeabilitas uap air. Jadi tadi kandungan airnya rendah. Kalau dia dalam keadaan terbuka dari sini, maka akan mengakibatkan pengeringan. Jadi pengeringan permukaan mentega ini akan mengakibatkan perubahan warna, kemudian kandungan air yang ada ketika dia menguap, uap airnya teruapkan, maka mentega pada permukaannya Anda akan dapatkan perubahan dari warna mentega yang dihasilkan. Selain itu juga permeabilitas bau, gitu. Bahan kemasan yang ini harus memadai, artinya dia emang kedap yang dilakukan untuk selama proses penyimpanan. Ini beberapa peralatan yang dilakukan untuk proses pembuatan mentega. Yang utama adalah kadar lemak susunya. Jadi krim dari lemak susu ini yang akan menentukan produk yang dihasilkan di dalam proses pembuatan mentega. Nah, proses yang utama di sini adalah separasi, pemisahan dari lemak susunya, standarisasi, netralisasi, pasteurisasi, pemeraman, pendinginan, churning, pencucian partikel, dan penggaraman. Ini adalah proses pembuatan untuk pembuatan mentega. Kemudian keju kemarin sudah kita bahas. Yang utama ada beberapa yang ingin saya tambahkan, yaitu untuk proses
penggumpalan. Jadi klasifikasi dari keju itu sendiri. Jadi keju di sini dikatakan bahwa komponen yang ada, bahwa yang diambil adalah protein susu, maka ketika dia digumpalkan maka akan didapatkan gumpalan dari partikel-partikel protein susunya, kemudian cairan yang terpisahkan. Nah, di sini ini yang disebut dengan curd atau dadih keju, kemudian cairan yang ada itu yang disebut dengan whey-nya, jadi cairannya. Nah, ini biasanya whey dari pembuatan keju itu masih ada beberapa larutan yang tersisa, makanya biasanya bisa dimanfaatkan, digunakan untuk membiakkan mikroba, bisa digunakan sebagai media untuk proses fermentasi. Nah, ini Anda lihat di sini, ini adalah gumpalan dari padatan yang menggumpal karena ada proses koagulasi dari protein susunya. Kemudian sehingga antara padatan dan cairan akan terpisahkan. Ini yang disebut whey dan ini yang disebut dengan curd-nya. Jadi padatannya. Jadi ada proses koagulasi dalam proses pembuatan kejunya, kemudian penghilangan airnya dipisahkan dari airnya tadi, whey-nya, kemudian dibentuk dan kemudian dilakukan aging atau pemeraman, dimatangkan. Ini yang akan menentukan kualitas dari keju yang dihasilkan. Nah, yang utama di dalam proses pembuatan keju di sini ini adalah starter yang digunakan. Jadi ada mesofilik, mikroba mesofilik ataupun termofilik. Nah, di sini ini yang akan menentukan dari produk keju yang dihasilkan. Jadi, bagaimana karakteristik dari mikroba yang ada? Dari sini adalah kemampuan dia untuk menghasilkan asam laktat. Dia bersifat asam, maka protein tersebut akan dikoagulasi, akan menggumpal. Yang akan dibacakan dan dilanjutkan pelaksanaan sidang awal. Ya, halo. Ya, halo. Bisa saya lanjutkan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, bisa saya lanjutkan? Baik, Bu, bisa. Ya, Bu. Oke. Ya. Saya akan lanjutkan. Jadi, kemampuan dari starter yang ada, mikroba yang digunakan adalah yang pertama adalah menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini bersifat asam, maka dia akan menggumpalkan protein susunya. Kemudian berikutnya adalah kemampuan untuk memecah dari proteinnya. Kemudian selama proses tersebut dia juga akan menghasilkan CO2. Jadi aktivitas mikroorganisme di dalam proses pembuatan keju. Nah, kejunya sendiri
ini ada beberapa proses, ini produk olahan susu ya. Nah, kategori keju, klasifikasi keju ini dibedakan atas tipe koagulasinya, kemudian tipe matangannya, kemudian dari tekstur yang dihasilkan. Nah, tipe koagulasi ini ada yang menggunakan asam. Tadi dikatakan bahwa mikroba yang digunakan maka dia akan menghasilkan asam. Dia menghasilkan asam. Nah, ada kalanya di sini keju tersebut hanya memanfaatkan asam tersebut untuk mengentalkan protein atau mengkoagulasi dari protein susunya. Jadi ini kadar airnya masih cukup tinggi, 50-80%. Jadi karena dia terkoagulasi, maka akan terpisah antara padan dan cairannya. Nah, ini masih mengandung laktosa yang lebih banyak. Nah, kejunya lebih lembut karena kadar airnya masih cukup tinggi. Ada di sini heat and acid. Jadi selain dilakukan proses pengendapan kasein dari protein susu, ini juga dilakukan proses pemanasan. Nah, karena pada tahap pemanasan, ini keju ini biasanya kadar airnya lebih rendah dibandingkan dengan koagulasi yang hanya menggunakan asam. Kemudian ada juga asam dan enzim. Di sini asam yang diberikan ini selain yang dihasilkan secara alamiah dari mikroorganisme yang digunakan, yaitu bakteri Lactobacillus acid bakteria. Jadi selain itu juga ditambahkan lagi enzim untuk koagulasi dan juga ada penambahan asam dari luar. Jadi kejunya biasanya ini keju yang dibuat dengan cara acid dan enzim ini tekstur akan berbeda dan rasanya akan dia juga akan berbeda dengan keju yang ini bisa menghasilkan keju yang lebih keras. Nah, yang kedua adalah tipe pematangannya, ripeningnya. Sini ada beberapa. Jadi beberapa tipe pematangan dari keju. Ada yang langsung bisa dikonsumsi setelah dikoagulasi, ada yang menggunakan soft surface malt. Dari sini dia setelah dilakukan proses koagulasi dari keju yang dihasilkan ini ditambahkan dengan mikroorganisme lagi. Ada beberapa proses pematangan, ada yang disebut dengan internally malt, ada yang hanya di permukaannya saja, ada yang sampai lebih dalam lagi. Kemudian di sini dengan curd yang dihasilkan ditambahkan bakteri sambil diaduk. Kemudian hasil keju yang dihasilkan itu akan berbeda. Kemudian pematangan awal susu ini ada beberapa yang dilakukan untuk mendapatkan tipe pematangan dari keju yang ada. Pemotongan, pemasakan ini untuk mendapatkan bentuk, kemudian untuk mendapatkan cita rasa dan juga set dari bentuk keju yang dihasilkan. Nah, ini ada beberapa proses kimia untuk pematangan keju, dari tadi penambahan enzim, kemudian pelepasan enzim dan variabel, penambahan mikroorganisme. Ini untuk mendapatkan jenis keju yang berbeda. Nah, berdasarkan dari teksturnya ada tipe keju yang lunak, keju semi lunak, semi soft,
biji, kemudian ada yang semi hard, ada yang hard, kemudian ada yang extra hard. Nah, semakin keras kejunya, maka kandungan uap airnya, kandungan airnya akan semakin rendah, Jadi kemudian juga kandungan dari air ini akan sebenarnya mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Semakin keras, maka dia akan semakin tahan lama, tapi tergantung dari peruntukan ataupun hasil yang penggunaan dari keju yang akan dilakukan. Nah, ini sampai di sini untuk produk olahan susu, baik itu yang dilakukan untuk proses fermentasi, sebenarnya masih ada beberapa. Ada susu, kalau tadi yang tadi dikatakan susu bubuk, terus kemudian ada kondens. Jadi yang Anda kenal dengan condensed milk atau susu kental manis, contohnya ada susu evaporasi. Nah, dari situ itu ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau yang dikatakan susu evaporasi atau kemudian ada condensed milk, itu biasanya yang ditambahkan tambahan gula untuk mengikat airnya diuapkan sampai dengan 40-50%, kemudian ditambahkan dengan ditambahkan dengan gula. Nah, itu salah satu bentuk yang ada. Tapi kandungan kandungan protein susu dan lemak susunya itu susu kental manis itu lebih besar kandungan gulanya karena air yang diuapkan 40%, kemudian berikutnya ditambahkan dengan gula. Nah, saya selesaikan sampai di sini untuk produk olahan susu. Ada yang ingin ditanyakan? Berikutnya nanti saya akan lanjutkan untuk pada pertemuan berikutnya. Saya akan bahas tentang serealia. Ada beberapa produk-produk olahan susu yang lain. Sebenarnya ini sekilas Anda bisa tambahkan. Jadi susu bubuk, kemudian susu rendah lemak, susu instan, kemudian ada yang dikatakan full cream. Nah, itu semua bagian-bagian dari susu bubuk yang ada. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, untuk hari ini saya selesaikan sampai di sini. Berikutnya pada pertemuan berikutnya tolong dijadwalkan kembali. Saya akan lanjutkan untuk serealia. Kita akan bahas tentang produk serealia. Saya minta masing-masing PJ-nya nanti untuk mengirimkan daftar hadirnya ya ke saya. Saya selesaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ibu.